Nah, mereka lihat di mana-mana habaib, di mana-mana habaib, di mana-mana habaib. Padahal tidak ada apa yang bisa kami banggakan. Apa yang mau kami banggakan, saudara-saudara? Ketika kalian berbuat dosa dapat pahala satu, kami dapat pahala. Ketika kalian berbuat dosa kalian berbuat dosa, dosanya satu, kami berbuat dosa, dosa kami dua, saudara-saudara. Tanggung jawab yang berat. Andaikan anak diberi pilihan mau lahir jadi seorang sayyid, seorang habib, atau jadi orang biasa, anak akan pilih lahir jadi orang biasa, saudara-saudara. Jangankan kita orang, Sayyidina Umar bin Khattab saja berkata apa? Andaikan aku adalah kayu itu, yang dimana kayu itu nanti dia mati, dia kering, retak, dia jatuh ke tanah. Nggak ada hisab bagi dia, nggak ada azab kubur, nggak ada siksa kubur, nggak ada padang mahsyar, nggak ada hari kebangkitan. Coba andaikan aku hanyalah sepotong kayu. Apa yang harus kita banggakan? Nah, oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti ini harus kita jaga, harus kita jaga. Jangan pecah belah antara habaib dengan kia. Jangan pecah belah umat, jangan bikin bingung umat. Makanya saya mau tanya, masyarakat Ciamis ada yang kena virusnya? Oh, kalau diam aja berarti ada ini. Masyarakat Ciamis ada yang kena virusnya? Kena virusnya enggak? Kena virus pegal nasab enggak? Benar. Benar. Kalau kena juga nggak apa-apa. Kena juga nggak apa-apa kok. Yang mau percaya Habib silahkan, yang enggak juga silahkan. Kalian percaya Habib, Habibnya enggak untung. Enggak percaya, Habibnya juga enggak rugi, saudara-saudara. Sebenarnya saya malas mau ngomong masalah nasab ini. Cuma kadang suka nyambung-nyambung gitu. Dari istiqomah nyambung ke sini. Dari maulid tadi mau bahas nyambung ke sini. Karena saya kalau ceramah itu kadang begitu, suka nyambung tak-tak, antar nyambung ke sana, antar nyambung ke sana, antar nyambung ke sana. Ya, paham? Loh terus Habib, kenapa tadi Habib bilang goblok? Lah ya, rojulun itu arba. Laki-laki itu ada 4. Yang keempat ini adalah rojulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Laki-laki yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Enggak tahu dan enggak sadar kalau dirinya enggak tahu. Kalau orang enggak tahu, orang bodoh, goblok, tolol, enggak sadar dirinya tolol, enggak sadar dirinya goblok, maka bagaimana dia akan berusaha menghilangkan kegoblokannya, ketololannya kalau dia sendiri enggak sadar dia tolol, saudara-saudara. Berarti goblok sok namanya goblok sok pinter. Udah lau aftal mutun, dia enggak dengar lagi nasihat, udah ketutup hatinya. Kenapa? Itu diawali karena hasud. Karena apa? Hasud, dengki. Makanya bahaya sifat hasud itu. Itu orang kalau ada punya hasud, keluarin itu dari hati itu. Bahaya penyakit hasud itu. Penyakit hasud bahaya. Saudara-saudara, inna awwala ma'siyatin fis sama al-hasad wa awwala ma'siyatin fil arad al-hasad. Pertama kali maksiat di langit itu adalah hasud. Hasudnya siapa? Hasudnya iblis kepada Nabi Adam. Pertama kali maksiat di bumi itu pun dari hasud. Hasudnya siapa? Hasudnya Qabil kepada Habil. Bahkan sampai-sampai ada satu cerita, saya ceritakan kepada kalian. Satu waktu iblis datang kepada Fir'aun. Iblis bilang, hai Fir'aun, sebejat-bejatnya saya nggak pernah ngaku Tuhan. Bener nggak? Bener nggak kata iblis? Kata Fir'aun, iya ya, saya ngaku Tuhan, kamu makhluk yang paling dilaknat. Kira-kira ada nggak yang lebih bejat dari kita berdua? Yang lebih bangsat dari kita berdua? Kata Fir'aun sama lagi ngobrol ini CS ini. Ada nggak yang lebih bejat? Ada nggak yang lebih bangsat? Kata iblis, oh ada. Lebih bejat, lebih bangsat dari kita. Jadi kata iblis, saya ini punya tim sukses. Tim sukses untuk menyesatkan manusia ke dalam perbuatan dosa. Setiap dia berhasil, maka akan aku beri dia hadiah. Satu waktu aku punya tim sukses. Dia berhasil.
Ternyata dia ini orang yang hasud. Aku tanya, kamu mau minta apa? Dia bilang, saya minta cuma satu, sapi milik tetangga saya mati. Kata iblis, aduh kalau urusan hidup mati itu urusan Allah. Udah begini aja, saya kasih kamu 100 ekor sapi. Enggak mau. Saya nggak mau. Saya maunya sapi milik tetangga saya mati. Saya kasih 1000 ekor. Ditambah lagi sama iblis tawarannya. Kata dia apa? Jangankan 1000 ekor. Walaupun semua sapi di dunia ini kamu kasih ke saya nggak mau. Saya mau sapi milik tetangga saya mati. Lihat. Bejat, kurang ajar yang ini, hasud. Kurang ajar nggak? Biadab nggak hasud ini? Jadi hasud itu, ya ketika ente lagi dagang nih, berdagang. Bukan mencari keuntungan, enggak, bukan itu. Hasud itu adalah senang ketika melihat orang lain susah dan susah ketika melihat orang lain senang. Itu namanya hasud. Jadi kalau ente lagi ibarat aneh lagi dagang berdua nih sama Raden Syair. Raden Syair dagang botol ini, ana dagang botol ini. Tapi Raden Syair dagangannya lebih laris. Ana dalam hati ngomong, kok dagangannya lebih laris ya? Oh mungkin dia lebih enak kali air putihnya. Gimana caranya? Air saya harus lebih enak dari dia. Itu bukan hasud namanya. Tapi kalau hasud, kurang ajar. Ini banyak banget yang datang beli larutan cap kaki tiganya Raden Syair ini. Gimana caranya? Itu warungnya kebakar, tokonya rusak, habis kalau bisa sama rumah-rumahnya. Nah itu baru hasud. Paham ya? Paham? Contoh beginilah, ada orang yang hasud, Habib Bahar kok ganteng ya? Seumpama, anak mah biasa aja. Seumpama, kalau dia nggak hasud, bagaimana caranya? Biar dia bisa lebih ganteng dari saya. Kalau nggak hasud. Tapi kalau hasud, Habib Bahar nanti pas keluar rumah, saya mau lempar mukanya pakai apa? Yang bisa bikin meleleh itu? Air keras. Saya mau lempar pakai air keras mukanya. Biar apa? Biar mukanya hancur, nggak ada lagi perempuan yang suka sama dia. Itu namanya hasud. Paham ya? Udah bisa membedakan ya? Nah, bagaimana nggak hasud? Habib Bahar ceramah di Banten, setiap tempat 1 malam 6 tempat, 7 tempat, kadang 8 tempat, yang hadirnya ribuan. Habib Bahar ceramah di Tangerang, yang hadir ribuan. Jam 2 masih ditunggu, jam 3 masih ditunggu. Bagaimana? Tidak ada rasa hasud dalam dirinya, saudara-saudara. Yaudah kalau gitu mat, lu jadi Bahar bin Smith deh mat. Bahkan terakhir waktu saya datang ke Kresek gitu, saya pikir masyarakat di situ mau ngeroyok saya. Saya udah siap-siap fight ini. Gak taunya masyarakat di Kresek tempat imat malah berbondong-bondong cium tangan Habib, minta foto. Aduh, selamat datang di dunia nyata. Selamat datang di dunia nyata. Makanya udahlah, saya anggap mereka itu badut-badut. Badut-badut yang menghibur di dunia-dunia maya. Terserah kalian mau bilang Bahar bin Smith itu apa, terserah. Nilai saya sesuai dengan penilaian kalian. Tetapi ingat, yang saya perlihatkan kepada kalian hanyalah hal-hal yang saya izinkan untuk kalian lihat. Adapun yang belum saya izinkan untuk kalian lihat, masih banyak yang belum saya izinkan untuk kalian lihat. Makanya saudara-saudara, saya udah nggak mau lagi bahas nasab. Sebab kenapa? Sebab bagi seekor singa terlalu mahal aumannya untuk membalas gonggongan para anjing-anjing, saudara-saudara. Tidak perlu saya perjelas siapa singanya, siapa anjingnya. Paham ya? Paham ya? Baik, kembali ke tadi. Berarti dengan adanya karunia Allah, dengan adanya rahmat Allah, maka hendaknya kita bergembira. Terus apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, itu tafsir bil Ma'thur.
Kemudian tafsir Ad-Durrul Manthur, tafsir bil Ma'thur Imam As-Suyuti, itu tafsir bil Ma'thur juga. Kemudian tafsir Madarikut Tanzil Imam An-Nasafi, Tafsirul Kabir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang diteruskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan masih banyak tafsir Ibnu Katsir dan masih banyak tafsir-tafsir yang lain. Di situ berbeda pendapat. Ada yang mengatakan karunia Allah itu adalah ilmu. Ada yang mengatakan karunia Allah adalah akal. Nah, rahmat ada yang mengatakan iman, ada yang mengatakan Islam. Tetapi kita mengambil tafsir bil Ma'thur. Saya ambil tafsir bil Ma'thur. Apa tafsir bil Ma'thur? Tafsir bil Ma'thur adalah menafsirkan satu ayat yang lain, menafsirkan satu ayat yang diambil dari ayat yang lain. Contoh, di situ rahmat. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Berarti karunia Allah, anugerah Allah adalah ilmu, akal, Al-Quran. Rahmat Allah dalam tafsir bil Ma'thur adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka artinya dengan adanya karunia Allah dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, ya rahmat yang paling besar, rahmat yang paling agung, rahmat yang paling luhur, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Hendaknya saya, kalian, hendaknya kita semua bergembira dengan lahirnya, dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad.